Jutaan batang bambu dirakit menjadi matras jalan tol Semarang-Demak seksi 1 yang berfungsi untuk memperkuat struktur tanah serta mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah di lokasi pembangunan jalan tol. Dari total 6,7 km panjang jalan tol seksi 1 yang menggunakan bambu, kini sudah mencapai 6,2 km matras bambu yang dikerjakan. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Jon Channel semua melihat perkembangan terbaru penimbunan laut Semarang-Demak yang menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol. Pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi 1 sepanjang 10,64 km berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan sekaligus tanggul laut sebagai solusi jangka panjang untuk masalah banjir luapan air laut atau ROB yang sering mengganggu rutinitas serta roda perekonomian warga masyarakat di kawasan pesisir. Lokasi konstruksi yang berada di atas laut dengan kondisi tanah yang lunak tentunya membuat pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1 harus menemukan solusi terbaik untuk jangka panjang. Salah satu metode yang digunakan yakni matras bambu. Jutaan batang bambu dirakit dan ditancapkan di dasar tanah yang lunak hingga dihamparkan mencapai belasan lapis. Ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang. Kini progres konstruksi tol Semarang-Demak seksi 1 telah mencapai sekitar 30%. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru pembangunan tol laut Semarang-Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Jon Channel. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, hari ini Rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul setengah 11 siang waktu Indonesia Barat. Nah, ini kita kebanjiran di Jalan Nasional Semarang-Demak. Tadi pagi juga banjir, hingga siang ini masih banjir ya teman-teman. Kita akan melihat progres pembangunan tol Semarang-Demak yang menggunakan jutaan batang bambu. Oke, dari titik lokasi banjir yang ada di sebelah barat tadi, kita mengarah ke kawasan Pantai Morosari ya teman-teman, yang merupakan titik lokasi pembangunan tol laut Semarang-Demak menggunakan jutaan batang bambu. Nah, ini kita beloknya ke sebelah kiri sini. Oke, kita belok dulu teman-teman. Nah, jadi untuk tol Semarang-Demak seksi 1 ini berada di atas laut ya teman-teman. Selain untuk jalan tol, nantinya juga akan terintegrasi dengan tanggul laut. Ya, salah satunya untuk mengatasi masalah banjir luapan air laut yang sudah sangat sering menggenangi kawasan Jalan Nasional Semarang-Demak seperti yang sudah kita lintasi tadi ya. Ini bahkan dari tadi pagi pukul 6 pagi saya juga sudah terjebak banjir. Siang ini juga masih banjir. Oke, ini kita sudah dekat dengan titik lokasi pembangunan. Kita sekarang berada di kawasan wisata bahari Morosari ya teman-teman. Wah, ini ada bus pariwisata. Biasanya wisatawan yang ingin berkunjung ke makam Syekh Muzakir yang ada di tengah laut sana. Nah, ini ya, ramai sekali para wisatawan. Jadi untuk jalan kaki bisa lewatnya kanan sana teman-teman. Namun jika ingin naik perahu, berhentinya di sini. Nanti naiknya di depan sana itu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di titik lokasi pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1
yang menggunakan jutaan batang bambu. Nah itu ya, di depan ini adalah rakitan bambu yang berlapis-lapis. Di depan juga banyak sekali alat berat berupa ekskavator, giant crane, dan lain sebagainya. Hamparannya pun juga cukup luas ya teman-teman. Wah, ini anginnya sangat kencang sekali ternyata pada hari ini. Dari tadi pagi pun anginnya juga cukup kencang. Dan ini makin siang makin kencang ternyata. Nah, depan sana itu adalah laut utara Pulau Jawa ya teman-teman. Ini merupakan kawasan yang dulunya objek wisata Pantai Morosari. Tuh, di depan juga banyak sekali para pekerja sedang melakukan perbaikan pada akses jalan itu ya sepertinya. Karena depan itu merupakan permukiman warga. Nah, jadi Pantai Morosari ini sudah tidak bisa untuk objek wisata lagi ya teman-teman. Namun bagi para wisatawan yang ingin menuju ke makam Syekh Muzakir yang ada di tengah laut, tetap bisa lewat sini ya teman-teman. Makamnya ada di ujung tengah sana. Nah, lewatnya di sini untuk perahu wisatanya. Lewat sini menuju ke tengah laut sana. Kemudian ini adalah update terbaru perakitan bambu sebagai matras jalan tol Semarang Demak seksi 1. Sangat luas sekali ya teman-teman. Hingga 13 lapis ini ditancapkan di dasar bawah sana. Kondisi tanahnya lunak ini, sehingga harus menggunakan metode matras bambu. Wah, ini anginnya semakin kencang. Apakah kita bisa menerbangkan drone? Nanti kita coba tes dulu ya teman-teman. Kalau tidak memungkinkan, mohon maaf, tidak bisa melihat dari video pantauan udara. Karena ini sangat beresiko sekali ya. Apalagi kita di pinggir laut ini. Tuh ya, anginnya sangat kencang sekali teman-teman. Nah, ini ada wisatawan yang naik perahu melewati kawasan Morosari ini. Dia menuju ke makam tengah laut sana ya. Naiknya perahu. Nah, sebetulnya bisa jalan kaki lewat yang tadi. Namun kabarnya akses untuk pejalan kaki sedang rusak teman-teman, dihantam ombak. Sehingga untuk saat ini harus naik perahu bagi wisatawan yang ingin menuju ke makam Syekh Muzakir. Lah, ini ada lagi nih wisatawan yang naik perahu. Ibunya senyum-senyum itu di syuting. Jadi untuk tarifnya saya pernah bertanya 25.000 per orangnya ya teman-teman untuk naik perahu ini, dan ditunggu. Jadi pulang pergi akan diantar oleh perahu yang kita naiki. Tidak perlu khawatir. Dan ini ada lagi wisatawan yang naik perahu. Semakin siang semakin banyak yang menyeberang menuju ke kawasan makam Syekh Muzakir. Saya pun pernah ke kawasan makam Syekh Muzakir ya teman-teman, namun naik motor sampai ke tengah laut sana. Wah, kondisi jalanannya sangat ekstrim sekali. Wah, ini keren ya. Sangat santai sekali naik perahu menuju ke makam Syekh Muzakir. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara dengan kondisi angin yang cukup kencang ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar ya. Nah, di bawah terlihat banyak sekali perahu nelayan dan juga perahu wisata ini. Nah, ini adalah kondisi rakitan bambu jika dilihat dari udara. Hamparannya juga cukup luas ya teman-teman. Tuh, di depan ada bor pile, ekskavator, dan berbagai alat berat lainnya. Wah, cukup banyak ya ternyata. Itu juga ada giant crane. Di rakitannya sudah sampai di ujung sana ya teman-teman, mengarah ke kawasan Sayung Demak. Di depan juga banyak kendaraan proyek yang mengangkut urukan tanah. Tuh, ada lapisan geotekstil. Di setelah bambunya ini dirakit dan dihamparkan, dilapisi geotekstil dan dilapisi tanah ya teman-teman, berlapis-lapis. Kabarnya hingga 13 lapis. Keren ya. Nah, ini adalah kawasan Morosari
Di depan juga ternyata banyak alat berat yang ada di titik lokasi pembangunan. Coba kita tengok dulu teman-teman. Tuh, ada ekskavator, giant crane dan lain sebagainya. Dump truknya juga banyak sekali ya ternyata. Coba kita maju lagi. Ini kita tidak bisa jauh-jauh ya teman-teman, karena peringatan angin kencang ini. Notifikasi peringatan angin kencang sangat beresiko. Karena memang dari tadi pagi cuacanya sedang kurang bersahabat ini. Nah, di sini ya terlihat cukup luas juga untuk area matras bambunya. Wah, keren sekali. Ini ada kendaraan proyek pengangkut urukan tanah yang berjejer-jejer. Setiap harinya selalu datang ini untuk timbunan tanah. Tuh, jadi depan sana itu adalah kawasan Kaligawe Semarang ya teman-teman. Nanti ruas jalan tolnya akan melintasi kawasan Morosari ini juga. Kemudian lanjut mengarah ke Sayung Demak. Mantap sekali ini. Nah, karena memang nantinya tol Semarang Demak seksi 1 ini juga tersedia rumah pompa, kolam retensi, hingga rest area yang berada di atas laut ya teman-teman. Wah, keren ya. Ada rest area yang membentang di atas laut. Nah, jadi untuk pembangunan tol Semarang Demak yang menggunakan matras bambu ini, prosesnya melibatkan 7 batang bambu yang diikat menjadi satu, kemudian disusun hingga 13 lapisan di atas struktur tanah yang lunak. Setelah setiap lapisan bambu dipasang, lapisan tersebut diuruk dengan tanah yang kemudian dipadatkan selama sekitar 45 hari per lapisannya. Selanjutnya pada lapisan terakhir atau yang paling atas, proses pemadatannya memerlukan waktu yang lebih lama ya teman-teman, bahkan lebih dari 100 hari. Dan ini adalah progres terbarunya pembangunan matras bambu yang menggunakan jutaan batang bambu yang didatangkan dari berbagai wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Barat. Wah, keren sekali ya. Jadi metode matras bambu ini sudah diperhitungkan dengan matang ya teman-teman. Bambu yang digunakan pun sudah melalui berbagai pengujian sehingga dinyatakan aman, dan dengan kriteria khusus, yakni panjang 8 meter dan diameter 8 hingga 10 cm. Seperti inilah progres terbaru pembangunan matras bambu di tanggal 5 Februari 2025. Sudah semakin mengarah ke kawasan Purwosari Sayung Demak ya teman-teman. Di video sebelumnya kita juga sudah menampilkan update terbaru pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 di kawasan Purwosari Sayung yang ada di depan sana itu. Depan sana juga merupakan kawasan tol Semarang Demak seksi 2 yang sudah beroperasi sejak tahun 2023 lalu ya teman-teman. Kalau yang di Purwosari Sayung tidak menggunakan bambu, menggunakan ribuan paku bumi. Nah itu teman-teman, yang di tengah itu adalah makam Syekh Muzakir, berada di tengah laut. Setiap harinya selalu dikunjungi para wisatawan. Sedangkan jika ingin berjalan kaki, lewatnya di depan sana. Namun untuk saat ini aksesnya sedang terputus. Ya, semoga pembangunan tol laut Semarang Demak seksi 1 ini selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk seluruh pekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 ini bisa selesai 100%. Kemudian kedepannya mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat dan mampu mengatasi masalah banjir luapan air laut. Tuh, di depan sana itu adalah kawasan Pantura atau Jalan Nasional Semarang Demak ya teman-teman.
Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.